Ya pertama-tama saya sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai pengacaranya Mas Atta Halilintar, ya ingin dalam kesempatan ini mengucapkan selamat atas berlangsungnya, atas lancarnya acara prosesi lamaran kemarin, ya, melamar Mbak Aurel. Adapun hal tersebut, acara tersebut tentunya karena menimbang mengingat masih ada suasana pandemi, juga tentunya tidak bisa semua orang ya diundang membahagiakan apa berbagi kebahagiaan apa yang mereka rasakan. Jadi kalau saya rasa memang baiknya tetap kita ikuti protokol kesehatan dengan membatasi, dan saya rasa karena memang ini memang masih di tingkat lamaran, tentunya hanya kedua belah pihak keluarga yang hadir gitu. Jadi kalau ditanya teman-teman belum atau pengacara, ya memang belum, kan begitu. Berarti abang belum dapat, nggak diundang kemarin waktu itu jadi saksi atau apa? Kalau kemarin memang kan terbatas ya, terbatas dalam arti kata itu tadi saya katakan keluarga dekat, keluarga inti. Tapi nanti pas nanti hari hanya udah ada undangan atau Di bulan April. Kita tunggu saja gitu. Kalau saya kan bersifatnya tunggu. Kalau diundang datang, kalau nggak diundang ya tetap datang juga gitu. Gitu. Tapi sebelum dia lamaran udah ngasih tahu belum sama abang sendiri kan? Abang Mungkin Kan ada saya cerita. udah tahu dari awal bahwa bulan Maret akan terjadi sesuatu antara Mas Atta Halilintar dengan Aurel. Kan saya udah tahu lah, orang namanya kita berkomunikasi kan gitu. Nah ini tayangannya sampai dipanggil gimana itu? KPI ini gimana bang? tanggapan abang Jadi Padahal gini, udah disiarkan. diluruskan? kalau bicara terkait tentang institusi yang berwenang, ya tentunya ya kita harus ikutilah. Tapi saya yakin bahwa tidak ada maksud dan niat atau tujuan dari Mas Atta Halilintar, Mbak Aurel maupun tim IO-nya untuk melakukan satu pelanggaran-pelanggaran. Jadi kalau menurut kacamata saya ya mungkin memang ada hal-hal yang tidak diketahui sehingga mendapatkan teguran atau menjadi perhatian. Melihat acara kemarin gimana? Boleh Acaranya cukup seru ya. Yang saya senang juga pantunnya itu adalah ketika Mbak Aurel datang menuju ke tempat prosesi lamaran, istilahnya wejangan-wejangannya itu sangat islami dan baik. Dicontohkan memang Aurel ini bukan Siti Aisyah, bukan Siti Hadijah, bukan istri Nabi yang lainnya. Begitu juga Atta ini juga bukan seorang seperti kayak Nabi Yusuf. Pokoknya saya bilang ini unik gitu loh ya. Maksudnya dia di rangkaian peristiwanya itu unik dan bagus, mengedukasi lah, itulah bagus. tapi sedikit abang kan sebagai ahli yang di bidang itu menurut abang ada unsur itunya gak sih, kepengetahuan abang ya yang pakai itu yang Apa sih memang yang ini? acara lama itu yang ibaratnya kayak apa tuh kayak acara itu kayak Sampai disiarkan di Ini kan lagi pandemi bang, dia maksudnya kenapa disiar langsung gitu loh. Jadi Di anggap sel- tidak ada manfaatnya bang, tidak ada jadi ada manfaat, tidak faedah ya salah untuk satu masyarakat. organisasi lah, yaitu dia minta KPI periksa gitu. Oh, kalau saya rasa begini, ya namanya orang sedang berbahagia tentunya. Saya rasa sah-sah aja kok kalau dia ingin berbagi. Nah, justru saya bilang ini bagusnya, baiknya, positifnya adalah tidak mengundang orang atau fans-fansnya atau Halilintar yang jumlahnya jutaan untuk hadir atau untuk mengerumuni acara, paling tidak walaupun tidak diundang untuk rame-rame datang. Kenapa? Karena cukup tersalurkan, ya fans-fansnya besarnya Atta maupun Aurel itu cukup ya dengan melihat di TV di rumah, tidak kemana-mana, tidak perlu datang berbondong-bondong ke tempatnya prosesi tersebut lamaran. Itu saya rasa hal yang positif, hal yang sangat baik gitu loh. Jadi alangkah tentu yang mempermasalahkan persoalan ini, saya sangat sayangkan. Uang udah jelas bener kok,
Ya, artinya IO penyelenggara atau maupun televisi swasta yang terkait itu sudah benar menjalankan prokes. Orang nggak perlu berbondong-bondong mau ngelihat fansnya, namanya fans kita nggak bisa larang ya. Ada contoh nih satu hal, Pak Jokowi waktu kemarin ke NTT, apa istilahnya protokol presiden atau Pak Jokowi atau dari kementerian atau Pak Gubernur bisa melarang? Nanti presiden datang ke sini jadwalnya, jangan kalian di jalan ya, jangan berkerumun. Kan tidak bisa. Makanya saya bilang ini sangat positif, sangat bagus. Dengan duduk di rumah, ya, fansnya Atta, fansnya Aurel bisa menyaksikan prosesi lamaran tersebut, nggak perlu berkerumun di depan pagernya atau bagaimana gitu loh. Ya, jadi tolonglah kita harus sama-sama dewasa menyikapi satu peristiwa, jangan menilai ini ada peluang pemberitaan langsung memainkan situasi, jangan. Itu sangat tidak mengedukasi. Saya rasa ini sudah tepat. Dan saya yakin ya, institusi yang berwenang juga ketika bisa mendengar penjelasannya kenapa, ya kan, pasti juga akan bijaksana dalam mengambil satu keputusan. Artinya abang tidak melihat bahwa ini ada sebuah pelanggaran, Bang? Kalau saya rasa pelanggarannya di mana? Justru adanya peristiwa ini, adanya liputan stasiun TV live ini, itu menggambarkan para stasiun televisi swasta ini sangat menjaga protokol kesehatan. Justru kita harus apresiasi juga para stasiun televisi ini dan penyelenggara acara lamaran tersebut. Jadi orang nggak banyak berkerumun rame-rame. Gitu loh. Ini sudah bagus, sudah tepat. Berarti nanti ke pasang badan kalau nanti Atta kenapa Aurel ada. Ya kita doakan supaya tidak ada masalah yang berlanjut atau yang bahasa anak-anak muda yang lebay lah istilahnya. Ya, kalau saya secara orang hukum yang kebetulan mematuhi protokol kesehatan tentunya mengapresiasi acara lamaran tersebut karena betul-betul menjaga. Ya, kalaupun misalnya bukan keluarga inti, keluarganya bisa nonton di televisi di rumah. Oh, prosesinya seperti ini loh. Secara langsung, live, real time. Ya kan? Begitu juga fansnya Atta, fansnya Aurel. Jadi sudah baik, tepat, dan saya harapkan, saya doakan ya, Atta, Aurel tidak perlu menggunakan jasa hukum pengacara karena ini bukan kasus. Nah, oke? Bang, doanya Bang buat akad ya Bang. Ya, doanya buat Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tentunya ya, seperti yang sebelumnya juga saya sudah doakan ya, kalian pasangan yang serasi, jadilah contoh pasangan muda untuk kaum milenial ya, yang saling mensupport satu sama lain ya. Buktikan bahwa pasangan muda itu bisa langgeng sampai kakek nenek seperti saya. Oke? Terima kasih.